Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1841 sampai bab 1845. Wang Ade bisa membuka penginapan di kota, jadi tentu saja dia tidak terintimidasi. Dalam situasi ini, dia tahu dia harus menguatkan pendiriannya. Jika tidak, mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa nongkrong di sini lagi. Saudaraku, jangan terlalu kejam dengan kata-katamu. Hari ini ada dua murid dari Sekte Naga Sejati dan Sekte Linghe sebagai saksi. Jika kami memiliki kemampuan, kami akan menemukan semua orang yang hadir dan membiarkan sekte lain datang dan berkomentar. Mari kita lihat siapa yang salah dalam masalah ini. Jika orang dari sekte lain mengatakan bahwa masalah ini adalah kesalahan saya, maka saya bersedia mengembalikan uang yang saya kumpulkan dari Anda. Salah, aku akan melakukannya. Saya harap Anda akan membawa anak buah Anda dan segera meninggalkan tempat saya, dan mulai sekarang kita tidak akan mendapat masalah. Kai Hua Snack tahu dengan jelas, hal ini memang perlu dibawakan oleh orang-orang dari sekte lain. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mendapatkan 1 sen pun kembali. Di samping itu, tank semen mereka mungkin juga diejek oleh dunia. Jadi, setelah mendengar perkataan Wang Ade, ular kembang kol terbang ke depan, mengangkat Wang Ade kembali, lalu memerintahkan kepada saudara-saudara di belakangnya, "Pukul aku." Pembohong yang dipukul lebih dulu tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kekuatan, taklukkan satu sama lain. Wang Ade juga bukan orang baik. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawan dari lawannya, tapi pihak lain sudah mengambil risiko. Jika dia masih bisa berdiri dan dipukuli, dia akan menjadi terlalu pengecut. Setelah menyadari hal ini, Wang Ade kemudian menyerang ular kembang kol di depannya. Namun, bagaimana mungkin seorang prajurit kuno di tahap awal Ming Jin memiliki peluang mengalahkan seorang prajurit kuno di tahap tengah Xiantian? Sebelum Wang Ade sempat mendaratkan tinjunya ke tubuh lawan, ular kembang kol dengan santainya mengeluarkan ular kembang kol sepanjang 2 meter dari lengan bajunya. Ular itu menggigit lengan Wang Ade. Wang Ade merasakan sakit. Saat dia hendak menghindar, ular kembang kol mendengus, mengangkat kakinya, dan menendang perut Wang Ade dengan keras. Setelah mengusir Wang Ade, ular kembang kol terbang ke depan. Dia menginjak dada Wang Ade lagi, lalu berkata dengan lantang kepada Wang Ade, "Hari ini saya akan memberi Anda 2 cara. Yang pertama adalah mengembalikan 1,5 miliar yang saya berikan kepada Anda dan mengubah pecahan batu ini menjadi milik Anda. Mengembalikannya. Kedua, aku akan membunuh orang-orang ini di penginapanmu dan membuatmu menghilang dari dunia ini." Tapi Kai Hua Snack baru saja selesai berbicara. Koridor lantai 2. Tiba-tiba terdengar tawa seorang pria. "Saudaraku, nadanya keras sekali. Kamu sebenarnya berencana membunuh orang di depan kita." Suetu dengan cepat sampai di depan pintu rumah Li Fugui. Li Fugui sedang melakukan percakapan mendalam dengan Zhang Jingjing saat ini. Setelah mendengar keributan di bawah, dia merasa tidak senang. "Tadinya aku berpikir aku tidak bisa turun untuk melihatnya, tapi aku tidak menyangka Suetu akan berkata, 'Saudaraku, di bawah.'" Suetu belum selesai berbicara. Li Fugui berkata dengan keras, "Sial, apa kamu tidak tahu bagaimana menghadapinya? Pertama, biarkan aku mencari tahu seluk-beluk masalah ini, dan kemudian, hancurkan pihak yang tidak masuk akal itu." Menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, harap santai saja." Zhang Jingjing tersipu. Dia memukul dada Li Fugui dengan tangan merah mudanya dan berkata dengan lembut, "Bisakah kamu berhenti bergerak? Apakah kamu bergerak setelah selesai berbicara?" Bersumpahlah pada Suetu dan keluar. Suetu menerima instruksi dari Li Fugui.
Dengan sedikit lompatan, dia sampai di ruang tamu. Disertai dengan pembantaian berdarah, Jing Jing dan yang lainnya yang sedang mengobrol di kamar di lantai 2 merasa bosan dan keluar satu demi satu, berkumpul di sekitar koridor di lantai 2 untuk menyaksikan keseruannya. Changsun Sanyang secara alami keluar bersama kedua muridnya. Lihatlah ke arah lantai pertama, saat pertama kali melihat ular kembang kol. Cucu tertua Sanyang mengingatkan Suetu, "Adik, ini adalah orang-orang dari Teng Semen. Mereka selalu tercela dan tidak tahu malu. Masing-masing dari mereka memiliki ular berbisa dengan nama yang sama dengan mereka. Sangat beracun. Anda harus melakukannya hati-hati." Suetu mendengarkan teriakan Changsun Sanyang. Dia pertama kali memberi isyarat cepat dan diam kepada lelaki tua itu. Lalu tanpa sadar dia melirik ke sepanjang ruangan tempat Li Fugui berada. Kemudian dia berbisik kepada lelaki tua itu, "Jangan terlalu keras, Fugui sedang sibuk saat ini." Hua Duo, Jing Jing dan yang lainnya memandang ke ruangan tempat Li Fugui duduk dengan jijik. Changsun Sanyang tersenyum. Dia mengangguk cepat dan berbisik, "Oke, aku akan pelankan suaraku." Setelah memberikan instruksi kepada beberapa orang di lantai atas, dia kemudian berkata kepada Kai Hua Snake dan orang lain di depannya, "Kamu juga harus pelan-pelan. Jangan berbicara keras-keras, jika itu mempengaruhi istirahat saudara kita, aku akan mencabut lidahmu." Seorang saudara melompat keluar dari belakang ular kembang kol. Mereka melirik anak laki-laki yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Sial, dia muncul entah dari mana. Suetu bukanlah pria atau wanita yang baik, lihat orang lain mengatakan ini. Dia tidak menunggu adik di depannya menyelesaikan kata-katanya. Dia tiba-tiba mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan menjadi master di tahap awal Jindan. Kekuatan Suetu saat ini hanyalah pukulan pengurang dimensi terhadap beberapa anak laki-laki tingkat bawaan di depannya. Jangan menunggu anak ini bereaksi, Suetu segera menerkamnya. Dia mencengkeram mulut orang lain dengan keras, gunakan tangan Anda sedikit lebih keras. Dia membuka mulut orang lain. Masukkan 2 jari ke dalam mulut masing-masing. Dia dengan paksa mencabut lidah anak itu dan melemparkannya ke tanah. Di saat yang sama, Suetu tidak lupa meninju mulut anak itu. Pukulannya mendarat. Gigi di mulut anak ini seperti popcorn yang keluar dari food amplifier. Itu terbang ke segala arah. Setelah pertarungan, Suetu memanfaatkan situasi tersebut dan meraih kerah lawan. Di depan ular kembang kol dan lainnya, lalu dia mengusir anak itu dari pintu penginapan. Tunggu sampai anak ini diusir dari kamar. Suetu kemudian melihat ke arah Kai Hua Snake dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan salahkan saya meminta Anda untuk merendahkan suara Anda. Jika Anda begitu tidak patuh, bukankah Anda memaksa saya melakukan sesuatu terhadap Anda?" Kai Hua Snake akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan situasinya. Ada yang tidak beres. Baru saja Suetu mengambil tindakan, dia sudah merasakan penindasan yang kuat. Dilihat dari kecepatan dan kekuatan lawan, skill orang di depannya pasti lebih baik dari miliknya. Tapi demi wajah Teng Semen, pada saat yang sama, untuk mendapatkan kembali 1,5 miliar milik sekte Tengshe mereka. Ular kembang kol masih mengerutkan kening, dia melambai kepada saudara-saudaranya yang tersisa di belakangnya. Namun, ketika ular kembang kol melambaikan tangannya beberapa kali, tetapi tidak ada yang mendatanginya, karena penasaran, dia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa saudara-saudara lain yang mengikutinya telah mengoleskan minyak pada sol mereka dan keluar untuk mengelilinginya kepada saudaranya di luar pintu. Lihat situasi ini, ular kembang kol semakin panik. Namun dia tetap menekan rasa takut di hatinya.
dia berbalik dan melihat Suetu yang berdiri di depannya lagi. Setelah merenung selama beberapa detik, ular kembang kol kemudian berkata terus terang kepada Suetu, "Saudaraku, tolong beritahu saya apa yang ingin kamu katakan." Ketika dia mengatakan ini, ular kembang kol tidak lagi tampak semegah dulu. Apalagi suaranya sangat kecil. Sepertinya dia takut jika suaranya terlalu keras, pria di depannya akan menjulurkan lidahnya. Senyuman lega muncul di sudut mulut Suetu. Dia berbalik dan melirik ke arah Wang Ade yang sedang ditolong dari tanah, lalu melihat ke arah ular kembang kol di depannya. Katakan padaku, apa yang terjadi?" Sebelum ular kembang kol dapat berbicara, Wang Ade buru-buru mendatangi Suetu. Bibirnya sedikit bergetar dan berkata, "Saudaraku, pertama biarkan dia memberiku penawarnya dulu. Aku hampir mati." Suetu melambaikan tangannya pada ular kembang kol. Ular kembang kol tidak berani membangkang. Dia segera mengeluarkan penawarnya dari tangannya. Hanya saat kembang kol ular menyerahkan penawarnya kepada Suetu, tak disangka, bocah ini justru melakukan tindakan buruk dengan melemparkan ular kembang kol dari lengan bajunya. Seekor ular kembang kol berwarna-warni membuka mulutnya lebar-lebar dan terbang langsung menuju wajah Suetu. Suetu tiba-tiba mengertakkan gigi, menangkap ular itu 7 inci. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia menariknya dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, ular itu pecah menjadi 2 bagian. Sebelum ular kembang kol sempat bereaksi, Suetu terbang dan memukul dada ular kembang kol tersebut. Saat ular kembang kol ditendang, Suetu melangkah maju. Dia menginjak wajah ular kembang kol, membungkuk, mengambil penawar yang jatuh di sebelah ular kembang kol, dan melemparkannya ke Wang Ade di satu sisi. Lalu bertanya pada Wang Ade dengan tenang, "Xiao Dezi, katakan padaku, apa yang terjadi?" "Menyala." Wang Ade meminum penawarnya terlebih dahulu. Baru pada saat itulah dia menceritakan keseluruhan cerita dengan sedih. Setelah mengetahui kebenaran permasalahan tersebut, Suetu menunduk, memandang ular kembang kol yang diinjak kakinya, dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, apakah Wang Ade memberikan batu yuan ini kepadamu?" Setelah bertahun-tahun debut, ular kembang kol tidak pernah dirawat seperti ini di dunia. Dengan kemarahan di hatiku, dia memandang Suetu dan mengutuk dengan marah. "Ya, saya hanya berencana untuk mendapatkan kembali 1,5 miliar ini. Bagaimana Anda masih bisa membunuh saya? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya adalah murid ketiga Guru Tengsi." Tersenyum sedikit, dia berkata dengan tenang, "Kakak tertua kami mengatakan bahwa jika ada yang tidak masuk akal, dia hanya memintaku untuk mematahkan kaki orang lain, tetapi dia tidak memintaku untuk membunuhmu. Sekarang karena kaulah yang tidak masuk akal, maafkan aku. Tinggalkan itu." Suetu mundur dengan keras. Klik. Bersamaan dengan ular kembang kol, 2 kakinya patah. Wang Ade juga tercengang saat ini. Dia awalnya mengira Suetu bisa mengusir lawannya. Tapi dia tidak menyangka kalau anak ini benar-benar berani memprovokasi Teng Semen. Dan pembantaian darah. Setelah mematahkan kedua kaki ular kembang kol, dia melirik ke arah murid Teng Semen yang tertegun di luar pintu, melambai kepada mereka dan berkata, "Mengapa kalian semua masih berdiri di sana? Tidakkah kalian melihat bahwa bos kalian telah terbunuh? Apakah kamu masih tega membiarkan dia merangkak kembali dari sini? Aku sama baiknya dengan bos kita. Aku tidak ingin orang lain menderita. Cepat masuk dan gendong adikmu kembali." Saudara-saudara di luar pintu saling memandang. Mereka tidak berani masuk dengan gegabah. Jika benda ini pecah, akan sangat tragis jika kaki mereka dipatahkan oleh pria di depan mereka ini. Dengan pemikiran ini, alih-alih memasuki pintu, kelompok murid ini mulai mundur terus-menerus.
Lihat situasi ini, Suetu berkata dengan marah. Sekelompok orang yang tidak setia. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu masih takut aku tidak menepati janjiku? Setelah mengatakan itu, Suetu melangkah maju, dengan santai mengambil ular kembang kol di tanah, dan lalu manfaatkan situasi tersebut. Setelah murid-murid Teng Semen yang hadir melihat ular kembang kol diusir, mereka segera melangkah maju, membawa ular kembang kol tersebut dan segera pergi. Kaki depan ular kembang kol baru saja diambil. Wang Ade menangis sedih dan buru-buru mendatangi Suetu. Saudaraku, kita mendapat masalah. Kali ini kita dalam masalah besar. Ayo cepat pergi sebelum Teng Semen datang ke pintu. Dalam hal ini, saya akan memberimu 10 juta. Selain itu, saya kenal beberapa perusahaan transportasi terdekat. Salah satunya memiliki helikopter. Saya akan menelepon mereka sekarang. Dan saya akan mengantarmu bersamaku. Suetu melirik Wang Ade. Dia berkata dengan ekspresi meremehkan. Aku bertanya padamu, bisakah kamu punya otak? Karena kita berani memukulnya, itu berarti kita tidak takut sama sekali. Oke, jangan bicara omong kosong, tetaplah di sini dengan damai. Atau bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Setelah Wang Ade melihat ekspresi wajah Suetu, dia mulai merasa cemas. Sejujurnya, setelah tinggal di Warrior City selama bertahun-tahun, dia akan merasa tidak berguna jika harus meninggalkan kampung halamannya karena hal seperti ini. Hua Duo dan yang lainnya juga turun dari lantai atas sambil tersenyum. Ning Jing memandang Wang Ade, tersenyum dan berkata, Bos Wang, mengapa Anda tidak meminta dapur menyiapkan makanan untuk kami? Wang Ade yakin, dia tidak mengharapkan hal itu. Orang-orang di depanku ini sebenarnya masih tega makan. Tapi kemudian saya memikirkannya, saya tidak takut orang memukul saya. Apa yang Anda takutkan dipukuli, lebih-lebih lagi. Tidak ada yang salah dengan dirinya dalam hal ini. Jika mereka salah, Teng Semenlah yang salah. Setelah memikirkan hal ini, Wang Ade berkata terus terang kepada bawahannya, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Pergi dan siapkan makan malam untuk semua pria dan wanita cantik. Kurang dari setengah jam, kemudian dia dikirim ke Master Teng Si. Ketika Guru Teng Si melihat murid kesayangannya dipukuli seperti ini, dia terkejut sesaat. Mata melebar. Melihat ular kembang kol dengan bingung untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa pihak lain hanyalah master di tahap awal Mingjin? Apa, kamu, level bawaan, tidak bisa mengalahkan pihak lain? Ular kembang kol menangis. Matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Dia menatap Guru Teng Si. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, bukan pemilik penginapan yang memukuli saya. Saya dipukuli oleh tamu penginapan. Matanya melebar. Dia bertanya dengan tidak percaya. Apa yang Anda katakan? Anda dipukuli oleh seorang pelanggan? Apakah ada orang yang usil di dunia ini? Ular kembang kol menangis dan berkata, saya tidak menyangka mereka akan benar-benar menyerang saya. Tuan, Anda tidak tahu seberapa sering para bajingan ini menindas orang. Mereka tidak mengizinkan kami berbicara, tetapi setiap kali kami membuat A terdengar, kita harus mencabut lidah kita dan merontokkan gigi kita. Guru, saya belum pernah diperlakukan sedemikian buruk dalam hidup saya. Guru Teng Si menarik napas dalam-dalam dan terus bertanya, kalau begitu, tahukah Anda sekte apa itu pihak lain berasal? Ular kembang kol menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melihat bahwa pemuda yang memukul saya hari ini bukanlah murid sekte tersebut. Ekspresi sedih di wajah Guru Teng Si menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dia mencibir dan berkata, oke, saya tidak pernah berpikir bahwa kekayaan luar biasa ini akan menimpa kita suatu hari nanti. Raja Ular,
Ular 5 langkah mematuhi perintah dan memimpin semua murid di sekte, membawa 2 bersaudara yang terluka. Kita akan ke Penglaiin sekarang. Di dalam Penglaiin, setelah beberapa saat, makan malam diantar ke meja di aula. Beberapa orang yang hadir yang belum cukup makan pada sore hari duduk mengelilingi meja. Sambil menyantap makanan lezat di meja, mereka membicarakan keadaan Teng Semen. Saudara Suetu, kamu tidak mengetahui sesuatu. Meskipun sekte Tangshe adalah sekte tingkat rendah seperti kita di lembah Baihua, sekte Tangshe sangat tidak tahu malu dalam melakukan sesuatu. Ada ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu. Jadi seni bela diri yang mereka praktikkan juga sangat jahat. Biasanya, sekte besar meremehkan interaksi dengan mereka, dan sekte kecil menghindarinya. Pada konferensi sekte, saya pikir mereka datang begitu saja, untuk menghasilkan uang dan mencari sumber daya vitalitas sehingga mereka dapat berlatih kultivasi setelah kembali ke pulau. Kamu memukuli ketiga murid guru Teng Si hari ini, orang yang datang ke pintu akan datang lagi. Setelah Chang Sun Sanyang mengucapkan kata-kata ini, Suetu tersenyum padanya dan bertanya, tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Master Teng Si sekarang? Chang Sun Sanyang berkata, saya tidak yakin tentang ini, tetapi 20 tahun yang lalu, Master Teng Si tampaknya telah mencapai tahap tengah, bawaan, dia adalah seorang master sekarang. Saya pikir dia setidaknya berada di tahap akhir Xiantian, dan bahkan mungkin telah mencapai tahap awal Jindan. Suetu memandangi bunga di depannya dengan senyuman tidak setuju. Kemudian dia berkata-kata demi kata kepada Chang Sun Sanyang, tahukah Anda berapa banyak dari kita di sini saat ini yang memiliki master yang telah mencapai tahap awal ramuan emas? Chang Sun Sanyang menggelengkan kepalanya. Suetu berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, saya telah mencapai tahap awal Golden Elixir sekarang, Direktur Hua. Mungkin saya telah mencapai tahap tengah Golden Elixir sekarang. Hua Duo-Duo mengangguk ringan dan berkata, baiklah, dengan itu bantuan Fugui. Aku baru beberapa malam yang lalu dia berhasil menembus tahap tengah inti emas. Suetu terkejut. Hua Duo memandang Hua Duo dengan tidak percaya. Direktur Hua, apakah kamu serius? Sial, kakak tertua ini sangat hebat. Hua Duo tersenyum dan bertanya kepada Suetu. Ada apa? Apakah kamu tidak yakin? Senyum, saya hanya bisa menghela nafas. Apa yang membuat saya tidak yakin? Siapa yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak beruntung? Jika saya beruntung, ibu saya tidak akan memberi saya hal seperti itu ketika dia melahirkan saya. Saya mungkin masih begitu hamil sekarang. Lebih baik darimu. Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Hua Duo. Ning Jing dan Jenny secara alami mendengar implikasi dari kata-kata Suetu. Ketiga gadis itu saling berpandangan, tidak menunggu Suetu sadar. Ketiga orang ini sebenarnya bergegas menuju Suetu bersama-sama. Pemukulan yang gemuk, itu tidak bisa dihindari. Hanya menunggu pemukulan, Suetu berjongkok di tanah, memegangi kepalanya dan memohon belas kasihan. Hua Duo-Duo kemudian melambaikan tangannya dan berkata kepada Jing Jing dan Jenny, ayo berhenti berkelahi sekarang. Bajingan ini menjadi semakin bermulut kasar akhir-akhir ini. Hari ini saya akan memberimu pelajaran sederhana. Jika kamu masih bermulut kasar di masa depan, kami akan mencabut lidahmu seperti yang kamu lakukan pada murid Teng Semen hari ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Suetu menghirup udara dingin. Dia mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, hei, kamu bercanda? Bukankah aku bercanda dengan kalian, saudara perempuan? Chang Sun Sanyang tersenyum pahit dan berkata, bisakah kamu berhenti membuat masalah sekarang? Bagaimana kalian semua menjadi begitu kuat sekarang? Saya telah berlatih sepanjang hidup saya, dan jika saya tidak menjadi murid Fugui, saya mungkin masih mengembara di tingkat bawaan. Suetu berdiri dan mengusap wajahnya yang bengkak.
Dia berkata terus terang kepada Chang Sun Sanyang, lalu bagaimana kekuatanmu sekarang? Chang Sun Sanyang berkata dengan sedikit malu, saya masih dalam tahap awal ramuan emas. Su Etu duduk di kursi lagi, merentangkan tangannya, dan tampak kepada dia berkata dengan tidak setuju. Bukankah ini cukup, kita memiliki begitu banyak level master? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa mengalahkan pemimpin sekte di level Jindan? Zhang San dan Zhang Wuwei membuka mata mereka, terutama Zhang San. Juga sebagai pejuang kuno, dia secara alami tahu apa arti tingkat inti emas. Di mata para pejuang kuno yang baru saja mulai berlatih, master di tingkat inti emas sudah bisa disebut dewa. Sudah ada begitu banyak master tingkat ramuan emas di antara orang-orang yang hadir. Lalu kekuatan Li Fugui sudah melampaui ramuan emas, kan? Berpikir seperti ini, Zhang San bertanya ragu-ragu, saya benar-benar minta maaf. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Anda semua adalah master level inti emas sekarang, jadi, pada level berapa Kapten Li saat ini? Menghadapi Zhang San, dia bertanya dengan ragu-ragu, saya maaf, 3 pertanyaan. Hua Duo, Su Etu dan yang lainnya saling memandang. Su Etu adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, sulit untuk mengatakannya. Hua Duo, yang mengetahui kekuatan Li Fugui, juga menggelengkan kepalanya saat ini. Sebenarnya saya tidak tahu, level berapa yang telah dicapai Li Fugui sekarang. Bahkan Li Fugui sendiri tidak bisa memastikannya. Dari sudut pandang budidaya, sejak dia mendapatkan kekuatan untuk berbicara dengan manusia serigala, benar-benar menembus tahap awal Naschen Sol, kekuatannya saat ini telah mencapai tahap tengah dari Naschen Sol. Namun dilihat dari vitalitas yang terkandung di dalam tubuhnya, dia telah menyerap vitalitas lebih cepat akhir-akhir ini dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, dia membutuhkan waktu 10,5 hari untuk menyerap energi dalam sepotong batu yuan. Tapi sekarang, dia hanya membutuhkan waktu paling lama seminggu untuk menyerap semua energi dari batu yuan. Saat pohon induk Black Spirit di dalam tubuh tumbuh dengan subur, pohon induk dapat mengandung lebih banyak vitalitas. Hal ini juga mengarah pada kultivasinya tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan vitalitasnya. Untuk mengetahui, hampir 9 dari 10 pejuang kuno di dunia seringkali memiliki energi yang tidak dapat mengimbangi budidaya mereka. Tapi dia justru sebaliknya, Zhang San dan Zhang Wuwei saling berpandangan. Meskipun mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Tapi dari percakapan ini mereka yakin, Li Fugui sekarang, kekuatannya cukup untuk mengalahkan sepertiga pemimpin sekte. Lagi pula, mirip dengan sekte ular yang melonjak, istana pemecah jiwa, dan master sekte tidak berkelas lainnya, kekuatan mereka hanya pada tingkat inti emas. Di seluruh dunia, hanya ada beberapa sekte besar di mana kekuatan pemimpin sekte dapat mencapai Naschen Sol. Setelah Naschen Sol, ada pendewaan. Setelah Anda menerobos pendewaan, Anda dapat mengatasi malapetaka dan menjadi abadi. Pikirkan ini, Zhang San merasa lebih bersemangat. Dia memahami bahwa Li Fugui masih terlalu muda sekarang. Pemuda seperti itu memiliki kekuatan yang begitu besar, dan prospek masa depannya begitu besar sehingga mereka tidak lagi hanya ada di umat manusia. Pengaruhnya bahkan akan mencapai negeri dongeng secara langsung. Saat semua orang sedang mengobrol di luar penginapan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang gemerincing. Seperti yang dikatakan Chang Sun Sanyang barusan, master dari sekte Tengshe, Master Tengshe, memimpin 50 murid di sekte tersebut dan dengan cepat mengepung penginapan. Tuan Teng dia hanya berdiri diam. Murid tertua, Wang Xi, berdiri, datang ke pintu penginapan, dan berteriak, Guru Sekte Tengxi, Zhenren Tengxi telah tiba.
Zhang San dan Zhang Wuwei sudah berdiri. Mereka segera melihat ke arah Hua Duo di depan mereka dan bertanya, haruskah kita keluar untuk menyambut mereka? Hua Duo tersenyum tipis. Dia melambai langsung kepada mereka berdua dan berkata, tidak, apa yang kamu lakukan untuk menyambut mereka? Dalam hal ini, kalian berdua bisa mengikuti Jingjing ke atas terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Hua Duo memberitahu Jingjing dengan serius, Jingjing, lindungi mereka. Jingping mengangguk, berdiri dan mengajak Zhang San dan Zhang Wuwei masuk. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Hua Duo dan yang lainnya, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Hua Duo tersenyum tipis. Suetu berdiri dan berkata sembarangan, jangan khawatir. Lagi pula, jika kita tidak bisa menahannya, bukankah kita masih memiliki kaptennya? Tapi kemampuan bertarung sang kapten, hehe, dia sangat kuat. Wajah Suetu, dia tidak menyesal. Hua Duo terdiam beberapa saat dan berkata dengan marah, Suetu, kamu jahat lagi, bukan? Suetu melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, aku hanya bercanda. Suetu segera berdiri. Kemudian dia berteriak ke pintu, kamu di sini ketika kamu di sini. Apakah kami perlu orang keluar untuk menyambutmu? Sial, masuklah. Tuan Teng, dia tercengang. Tapi dari kata-kata Suetu, dia juga dapat menyimpulkan bahwa orang-orang di penginapan ini 100% bukan anggota sekte tersebut. Karena jika mereka adalah murid sekte tersebut, mereka tidak bisa begitu tidak memenuhi syarat. Namun, ketika Master Teng Xi memasuki penginapan dikelilingi oleh Wang Xi, Wu Busnek dan 20 muridnya, dia masih sedikit terkejut saat melihat cucu tertuanya Sanyang berdiri di samping Suetu. Dia dan Changsun Sanyang, pemilik lembah Baihua, tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun. Tidak menyangka kali ini, saya masih bisa melihatnya di sini. Kuncinya adalah, dia tidak menyangka lembah Baihua, yang kali ini telah diusir dari sekte, masih bisa membawa orang ke sini. Terkejut, Guru Teng Xi mencibir dan berkata, Tuan Lembah Changsun, saya tidak menyangka Anda datang ke lembah Baihua tanpa diundang. Changsun Sanyang melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Teng Xi, Anda mungkin salah paham. Saya bukan lagi dari Baihua lembah. Pemilik kita masih di atas. Kata-kata ini sedang tidur dengan seorang wanita. Changsun Sanyang masih malu mengatakannya. Master Teng Xi secara alami juga mendengar tentang fakta bahwa lembah Baihua diambil oleh seorang pemuda. Dengan ekspresi jijik di matanya, dia menatap cucu tertuanya Sanyang dan berkata dengan cara yang aneh, saya benar-benar tidak menyangka bahwa lembah Baihua yang bermartabat sang guru lembah sebenarnya bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Memikirkan betapa mulianya lembah Baihua saat itu, sayang sekali. Sayang sekali, Changsun Sanyang juga tidak marah. Dia berkata terus terang, tidak sayang. Meskipun lembah Baihua kami sedang mengalami kemunduran sekarang, kami masih ada di sekte tersebut. Bagaimana mungkin Guru Teng Xi tidak bisa mendengar maksud dari perkataan Changsun Sanyang? Tapi hari ini, mereka tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi lembah Baihua. Tapi dia datang ke sini untuk mengumpulkan uang dari orang yang melukai ular kembang kol. Jadi, Tuan Teng dia secara alami terlalu malas untuk terus bertengkar dengan Zhang Sun Sanyang. Dia melihat sekeliling ke semua orang yang hadir. Lalu dia bertanya dengan dingin, katakan padaku, siapa orang yang secara membabi buta memukul sekte ular melonjak kita malam ini? Sambil tersenyum, dia berkata, ya, Tuan Teng dia hanya melihat ke arah Suetu. Kemudian dia melihat ke arah Changsun Sanyang dan bertanya, apakah anak ini juga dari lembah Baihua? Changsun Sanyang melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak benar.
Guru Tengsi mencibir dan berkata, "Karena dia bukan, mengapa kamu masih berdiri di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin dipukuli?" Mendengar ini, Chang Sun Sanyang tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, kami datang bersama. Meskipun adik laki-laki ini bukan murid saya di Lembah Baihua, dia adalah bawahan tuan saya." Guru Teng dia tertegun lagi. Dia melebarkan matanya dan bertanya, "Tunggu, apakah kamu bercanda? Bukankah tuanmu sudah meninggal beberapa dekade yang lalu?" Chang Sun Sanyang terkekeh dan berkata, "Tuan kedua saya." Tuan Teng dia mencibir, ada rasa jijik di matanya. "Oke, saya pikir cucu tertua Anda, Sanyang, baru saja mengkhianati sekte tersebut. Tidak, Anda telah mengkhianati leluhur Anda juga. Lembah Baihua Anda masih sangat mengagumkan, sungguh tak tertandingi." Saat ini, Suetu berkata dengan tidak sabar, "Orang tua, bisakah kamu berhenti membicarakan omong kosong yang tidak berguna ini? Apakah kamu ingin bertarung? Jika kamu bertarung, cepatlah. Jika tidak, keluarlah." Arogan, Tuan Tengsi tiba-tiba menghilangkan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan lantang kepada Suetu, "Anak baik, kamu keras kepala sekali. Aku akan membunuhmu hari ini." Raja Ular, Ular 5 langkah. Ayolah, saudara-saudara di belakangmu selalu siap. Awasi saudara-saudara di luar pintu. Siapapun yang berani keluar dari pintu ini hari ini akan dibunuh. Di dalam kota prajurit, sebagian besar murid sekte belum beristirahat dan berkeliaran di jalanan. Adegan di Penglai, tentu saja, ini juga menarik perhatian banyak murid sekte. Kurang dari 10 menit, ada 2 hingga 300 orang yang mengelilingi penginapan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di penginapan. Suetu melirik kedua prajurit kuno tingkat bawaan yang bergegas ke arahnya, dan kemudian dengan serius memperingatkan mereka, "Kamu bisa bertarung, tapi kamu harus pelan-pelan. Jika ada yang bersuara keras, jangan salahkan aku karena menjadi kasar padamu." Setelah meninggalkan kata-kata ini, pembantaian darah mengedarkan vitalitas. Dia langsung bertarung dengan 2 murid dari Soaring Snake Sect, Wang Snake dan Wubu Snake. Hua Duo, Jenny dan yang lainnya tidak berniat maju membantu. Mereka duduk di kursi masing-masing dengan wajah tenang sambil memegang cangkir teh dan minum teh. Adapun Chang Sun Sanyang, saat ini, saya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Apa yang tidak dia duga adalah murid pertama dan kedua dari sekte ular melonjak. Ketika mereka bergegas ke Suetu, awalnya mengira ini akan menjadi pertempuran abad ini. Alhasil, itu berubah menjadi pertunjukan berdarah. Kurang dari 3 menit, Raja Ular dan Ular 5 langkah jatuh ke tanah satu demi satu. 20 murid di belakang Guru Tengsi dan 30 murid di luar pintu gemetar saat melihatnya. Tuan Teng dia juga tampak pucat. Aku kagum secara diam-diam di dalam hatiku. Di luar dugaan, kemampuan bertarung pemuda di depannya ternyata setara dengan miliknya. Tetapi, terkejut, Master Teng Si segera membuat rencana beracun. Dia tidak mengatakan apa-apa saat ular 5 langkah itu jatuh ke tanah. Master Teng Si tiba-tiba meraung dengan marah, "Wow, awasi gerakanmu." Dikatakan, orang tua ini, yang tingginya 2 meter dan kurus, tanpa malu-malu mengeluarkan segenggam bubuk 1000 ular dari lengan bajunya. Bubuk 1000 ular ini, itu adalah bubuk yang diperoleh oleh murid-murid sekte ular melonjak, yang menangkap ribuan ular berbisa dan mengekstrak racunnya. Bedak ini, sekalipun hanya ada sedikit saja di tubuh Anda, itu akan membunuh Anda seketika. Meskipun Suetu sudah menjadi master pada tahap awal Golden Elixir, dia tidak memiliki tubuh Li Fugui yang kebal terhadap semua racun. Ketika Qian Snake Powder datang ke arah Suetu, Suetu dengan cepat mundur. Tapi dia tidak melarikan diri pada akhirnya, saat bedak dihirup dari rongga hidung.
Hidung Suetu terasa seperti baru saja digigit semut peluru. Sakit yang memilukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Chang Sun Sanyang, Chang Sun Feng, Chang Sunyu dan Hua Duo semuanya telah makan bawang hua. Karena itu, mereka seperti Li Fugui, tidak akan dirugikan oleh racun apapun. Melihat Suetu dikalahkan, bunganya dikepalkan dengan gigi perak. Menggunakan vitalitasnya, dia melangkah maju dan menamparkan dada Guru Tengsi. Tuan Teng dia tertangkap basah. Dia langsung terlempar sejauh 3 hingga 5 meter. Setelah akhirnya mendapatkan kembali pijakannya, Master Teng Xie memandang Hua Duo dengan kaget. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Kamu, bubuk 1000 ular belum sepenuhnya hilang, beraninya kamu menyerangku?" Hua Duo mengerutkan kening, dahinya ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia pertama kali melirik ke arah jongkok di tanah, Suetu, yang wajahnya berangsur-angsur membusuk, lalu buru-buru berteriak ke atas, "Fugui, bisakah kamu menunggu dan melakukan itu dengan Jingjing nanti? Turun dan tunjukkan Suetu dulu." Li Fugui sudah bangun dari tempat tidur dan mulai berpakaian. Tapi berpakaian membutuhkan waktu. Hua Duo baru saja selesai berbicara. Li Fugui kebetulan membuka pintu. Dia berkata kepada Hua Duo dengan rasa malu, "Bukankah aku tertidur? Aku baru saja bangun dan mulai berpakaian ketika mendengar teriakan itu." Li Fugui tiba di lantai pertama hampir dalam sekejap mata. Dia berbalik dan menatap ratu berdarah itu. Li Fugui memandang Chang Sun Sanyang di satu sisi. "Saya meminta Anda untuk membawa bunga Tuan. Apakah Anda sudah membawanya?" Dia buru-buru berteriak kepada Chang Sun Yu di satu sisi. "Cepat, ambil bunga Tuan secepatnya." Chang Sun Yu berjalan secepat terbang, kembali ke kamar dengan cepat. "Keluarkan bunga Tuan." Li Fugui membantu Suetu berdiri, memasukkan bunga Tuan ke dalam mulut Suetu, dan meminta Suetu menelannya. Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit lagi dari tubuhnya. Hal ini, efek penyembuhan yang luar biasa, setelah mengambil 2 hal ini. Li Fugui kemudian tersenyum pada Suetu dan bertanya, "Apakah itu sakit?" Suetu masih sedikit terpesona. Dia mengepalkan tinjunya dan mengutuk dengan keras, "Kamu bajingan? Kamu benar-benar menggunakan trik berbahaya seperti itu untuk menghadapiku. Kapten, kamu tunggu sebentar, tunggu sampai aku bisa istirahat dan mataku bisa melihat. Aku akan membunuh bocah tua ini." Li Fugui menepuk bahu Suetu. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Tidak, saya sudah turun. Saya sudah lama tidak aktif. Saya kebetulan aktif malam ini. Lagi pula, saya juga penasaran dengan apa yang terjadi. 1000 penggemar ular ini, malam ini bukankah ini pilihan yang baik bagi kita untuk mempelajari keterampilan baru dari mereka?" Saat Master Tengsi dipukul oleh Hua Duo, dia sudah merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang Li Fugui muncul di depan mereka hampir dalam sekejap mata. Dan itu memakan waktu kurang dari 1 menit, kemudian racun dari bubuk 1000 ular mereka dipecah. Mulai saat ini saja, baru pada saat itulah Guru Tengsi menyadari bahwa Sekte Tengsi mereka telah menyinggung orang yang salah kali ini. Pikirkan ini, Master Tengsi pertama kali menyeringai pada Li Fugui di depannya. Kemudian dia berbalik dan berencana pergi dengan putus asa. Tapi dia baru saja berbalik dan bahkan belum melangkah keluar. Li Fugui tiba di belakang Guru Tengsi seperti kilat, meraih bahu Guru Tengsi, lalu berkata kepadanya sambil tersenyum, "Mau pergi? Semuanya di sini? Biarkan semua muridmu masuk. Ayo kita minum di sini malam ini. Mari kita minum-minum dan mari kita bicara." Ali Fugui berbicara dengan suara rendah. Tapi niat membunuh meluap. Setiap kata yang diucapkannya, bahkan setiap kata, membuat Guru Tengsi gemetar ketakutan. Master Tengsi berbalik.
memperlihatkan mata putih besarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Itu kesalahpahaman, kesalahpahaman total." Li Fugui perlahan mengerutkan kening, dengan niat membunuh di matanya, dan bertanya pada Master Tengsi, "Apa? Kamu tidak ingin saudara-saudara dari luar masuk?" Tuan Tengsi panik. Tapi agar tidak dipukuli sampai mati oleh anak di depanku sekarang, dia masih buru-buru berteriak kepada anak buahnya di luar pintu, "Apa yang kamu lakukan berdiri di luar? Masuk!" 30 murid dari Sekte Ular melonjak di luar pintu menyerbu masuk dari penginapan. Li Fugui melirik ke arah Duo, tersenyum padanya, dan berkata, Duo, keluarlah dan suruh orang-orang yang mengawasi di luar untuk bubar. Selain itu, tutup pintu penginapan dan tutup semua tirai di jendela." Feng dan Chang Sun Yu mengambil tindakan cepat. Puluhan detik kemudian, lobi di lantai pertama penginapan, Li Fugui memegang kursi dan duduk di depan Guru Tengsi, dengan kaki bersilang dan cerutu di antara jari-jarinya. Dia bertanya kepada Guru Tengsi sambil tersenyum, "Katakan padaku, bagaimana rencanamu menangani masalah ini malam ini?" Tuan Tengsi mengerti bahwa dia sekarang telah menjadi sepotong ikan di talenan anak laki-laki di depannya. Jika dia masih ingin melawan, itu adalah pilihan paling bodoh di dunia. Jadi, setelah Li Fugui selesai berbicara, Guru Tengsi buru-buru meminta maaf dan berkata, "Anda dapat menyelesaikannya sesuka Anda. Hari ini saya mendengarkan Anda sepenuhnya." Li Fugui mengangguk ringan, dan kemudian berkata terus terang kepada Guru Tengsi, "Baiklah, nyatakan sekarang, Tengsi Sekte dibubarkan, murid-murid Sekte Tangshe yang ingin bergabung dengan Lembah Baihua sekarang dapat pergi menyembah Guru Sun Feng dan Chang Sun Yu. Jika ada yang tidak mau bergabung dengan Lembah Baihua, tangan mereka akan dipotong dan dibiarkan mereka pergi. Sedangkan bagi Anda, sebelum konferensi Sekte selesai, Anda dapat tinggal bersama saya untuk sementara waktu dan memberi saya perintah. Jika Anda melayani saya dengan baik selama periode ini, setelah konferensi Sekte selesai, saya dapat mempertimbangkan biarkan Anda menjadi murid magang saya. Jika penampilan Anda tidak memuaskan saya selama periode ini, saya akan memenggal kepala Anda dan menggunakannya sebagai pispot." Master Tengsi tertegun, bibirnya terus bergetar. Melihat Li Fugui dengan menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. "Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Jika kamu melakukan ini, bukankah itu berarti Sekte Tengsi kita akan hilang sepenuhnya dari sekte tersebut? Sekte Ular Iteng akan benar-benar hilang dari sekte tersebut." Sekte Ular memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Saya ingin pemimpin sekte kita, Senior Ouyang, menggunakan keterampilan magis ini. Di hadapan Guru Tengsi bisa menyelesaikan kata-katanya. Li Fugui berkata terus terang dan tersenyum, "Jangan khawatir, saya tidak akan menghapus keterampilan magis dari Sekte Ular Melonjak Anda. Sebaliknya, saya akan membiarkan Anda mengajarkan keterampilan magis Sekte Ular Melonjak kepada murid lain di Lembah Baihua." Bersambung.